Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Hal ini menyusul bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga didalangi oleh Bjorka. Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa waktu lalu kembali beraksi, diduga membocorkan jutaan data di Kementerian Keuangan. Setidaknya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Bridge Forums. Dari jutaan data itu beberapa diantaranya adalah milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran dan Kaisang Pangarep. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email, dan lain-lain diperjualbelikan seharga 150 juta rupiah. Karena itu, Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan evaluasi terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Pemirsa, kebocoran data pribadi kembali terjadi dan kali ini data NPWP yang bocor. Padahal sejak Oktober 2022 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP telah ditetapkan dan juga disahkan. Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar keamanan cyber sekaligus pimpinan Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC, Pratama Persada. Selamat sore Pak Pratama. Ya, selamat sore Mbak Priska. Ya, Pak, ini lagi-lagi ada kebocoran data. Kali ini NPWP dan juga sejumlah data lain. Apa yang kira-kira perlu dievaluasi ini, Pak? Iya, kalau menurut saya ini kita nggak belajar-belajar ya gitu kan. Kemarin ketika kebocoran pusat data nasional begitu ada peretasan dibilang bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga gitu kan ya. Tapi ternyata kejadian lagi begitu. Nah artinya memang kita nggak mau belajar. Berbagai peristiwa peretasan terjadi di tanah air ini tidak membuat kita ini belajar. Sehingga akibatnya apa? Kita menjadi bulan-bulanan terus oleh para hacker ini begitu. Nah kalau yang jadi bulan-bulanan itu tidak mengakibatkan masyarakat itu menjadi korbannya, ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kebocoran data ini nanti pasti yang jadi korbannya adalah masyarakat. Kenapa? Karena data-data yang bocor itu sangat lengkap sekali isinya. Ada nomor handphone, ada nomor EKTP, ada alamat rumah, dan lain-lain begitu. Yang data-data ini tentu sangat disukai oleh para penjahat di luar sana gitu untuk menjadi modal dasar melakukan scam, penipuan, bahkan penawaran-penawaran hal-hal yang merugikan masyarakat. Contohnya judi online, pinjol, dan lain-lain begitu. Nah ini harusnya ada mekanisme untuk melakukan sanksi gitu kepada institusi pemerintah ataupun swasta gitu ketika terjadi kebocoran data di platformnya begitu. Nah sampai saat ini kan nggak ada Mbak Priska. Ketika terjadi kebocoran data setiap saat gitu selama bertahun-tahun saya selalu bilang bahwa ancaman hukumannya itu kayak anak SD aja gitu. Jadi hanya diperingatkan secara lisan, diperingatkan secara tertulis begitu. Kalau terjadi kebocoran benar dihentikan sementara aktivitas kegiatannya gitu. Tapi selama ini paling banter hanya diberikan peringatan tertulis saja gitu. Sedangkan dampaknya masyarakat kita menjadi korban penipuan, scam gitu. Tiba-tiba dia kena korban APK undangan gitu dan lain-lain gitu. Yang itu si penjahatnya menggunakan data-data masyarakat untuk mengirimkan message, pesan, dan berbagai macam modus yang digunakan untuk melakukan penipuan gitu. Nah ini harusnya nggak boleh dibiarkan lagi. Kita ini kan sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Yang harusnya diberikan kesempatan 2 tahun untuk masa ini ya penyesuaian gitu, penyiapan infrastruktur dan lain-lain, yang nanti tanggal 17 Oktober 2024 batas akhirnya tuh. Artinya 18 Oktober harusnya sudah mulai berlaku undang-undang ini. Nah tapi undang-undang ini nggak akan bisa berlaku kalau nggak ada lembaga pengelola data pribadinya.
yang dimana sesuai amanat undang-undang ini Pak Presiden lah yang berkewajiban membentuk lembaga pelindungan data pribadi ini gitu. Jadi selama ini belum ada ya kayak gini-gini terus ya Mbak Priska, yang kita omongin ini ntar rame sebentar udah itu hilang aja gitu, karena semuanya masih merasa santai gitu. Di sisi lain, ketika masyarakat ini menjadi korban penipuan, korban pinjol, kemudian uangnya dikuras habis gara-gara ada yang mengirimkan malware dan lain-lain, itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang ganti gitu. Terus gimana nasib masyarakat kita gitu? Nah, ini nggak boleh dibiarkan gitu, karena asalnya itu adalah dari kebocoran data yang terjadi berulang-ulang dan tidak pernah ada sanksi hukumannya. Begitu, Ya. Mbak. Baik, kalau dalam pengamatan Anda, apa yang kira-kira membuat pemerintah ini terkesan kurang serius dalam menyikapi hal ini? Ya kalau menurut saya kurangnya awareness mereka ya gitu, kurangnya awareness para pejabat yang berwenang gitu, kurangnya awareness Pak Presiden gitu, bahwa ternyata kebocoran data itu banyak merugikan masyarakat kita. 3,2 juta pengguna judi online yang ada di Indonesia itu nggak akan jadi pemain judi online kalau mereka nggak ditawari main judi online ini menguntungkan oleh bandar-bandar dan agen-agen judinya gitu loh. Artinya kurangnya awareness ini membuat para pejabat ini merasa gitu bahwa ya sudah biasa aja gitu. Data kita udah bocor terus-menerus gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu tuh. Karena apa? Karena data-data yang bocor itu ketika dimanfaatkan oleh orang tidak berkepentingan itu harus dikejar, harus ada sanksinya. Misalkan ada orang melakukan penipuan pakai data kita gitu, itu harus dikejar, harus diberikan sanksi. Nah sekarang ini nggak ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka. Ketika kita lapor, data kita dimanfaatkan untuk hal yang tidak kita inginkan gitu, itu nggak direspon gitu. Contohnya misalkan setiap hari saya pun ini masih menerima tuh tawaran judi online, kemudian tawaran kartu kredit, tawaran kreditan pengagunan dan lain-lain begitu, yang cukup mengganggu gitu. Padahal kita nggak pernah berhubungan dengan bank tersebut, nggak pernah berhubungan dengan asuransi, nggak pernah berhubungan dengan pinjol dan lain-lain begitu. Tapi data kita dimanfaatkan orang untuk melakukan itu. Mungkin kita di kota-kota besar ya, kita merasa bahwa itu gangguan biasa lah, itu penipuan lah gitu. Mungkin kita merasa bahwa Anda dapat hadiah mobil nih, tapi bayar pajaknya dulu gitu 10%. Mungkin kita bisa tahu bahwa itu penipuan gitu, kita nggak akan respon. Tapi banyak saudara-saudara kita yang nggak tahu, yang literasi digitalnya kurang, mereka nggak tahu ketika ada telepon atau ada SMS, ada WA, Anda menangkan undian nih gitu, mobil, Anda harus bayar 10% untuk pajaknya gitu, di muka gitu. Banyak itu yang menggadaikan sawahnya, jual tanahnya, ngutang tetangganya gitu, gara-gara pengen hadiah ini gitu. Nah ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara si penipu itu punya data pribadi targetnya, calon ditipu tersebut gitu. Nah oleh karena itu kenapa saya bilang ini harus ditegakkan. Cara menegakkannya gimana? Ya ini undang-undang pelindungan data pribadi harus dilaksanakan dengan benar gitu, harus diberikan sanksi yang benar. Padahal kalau ini implementasikan dengan baik undang-undang PDP ini, yang terlindungi itu masyarakat. Sehingga ketika ada misalkan data masyarakat yang digunakan secara tidak sah oleh orang tidak berkepentingan, bisa nuntut tuh. Dan nggak main-main, bisa nuntut denda 6 miliar gitu, hukuman penjara sampai 6 tahun gitu. Sehingga kalau masyarakat ini merasa data pribadinya digunakan dengan tidak benar, mereka bisa mendapatkan reward gitu, atau mereka bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Kalau sekarang nggak ada, Mbak Priska. Kemarin ada 400 lebih masyarakat kita yang gara-gara ngeklik APK undangan online itu, kemudian duitnya 13 miliar hilang gitu. Mereka sudah nabung, mereka sudah untuk renovasi rumah, untuk naik haji, hilang sama sekali gitu. Dan itu nggak ada yang ganti gitu. Nah dari mana kok bisa penjahatnya itu gitu ngirimkan APK itu? Ya dari kebocoran-kebocoran data ini. Oleh karena itu institusi pemerintah ataupun institusi swasta yang platformnya kedapatan atau lalai terjadi kebocoran data pribadi, ya harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang cukup berat begitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Pratama Persada dari CISREC atau sebagai pakar keamanan cyber sudah bergabung dan memberikan banyak informasi kepada pemirsa di sore hari ini. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih.